Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Lutfi Anjani dari kelas 7 SIP 1 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan artikel tentang analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Mengapa penelitian ini dilakukan? Karena yang pertama, masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Lalu, fungsi auditor eksternal dinilai kurang maksimal karena belum mampu mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan yang dilakukan. Artikel utama dalam penelitian ini yang pertama itu Kompas.com, yang mana menjelaskan adanya fenomena manajemen laba yang menimpa pimpinan puncak Toshiba Corporation dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar USD. Lalu yang kedua ada AFCE 2016, di mana menyatakan bahwa kecurangan merupakan tindakan penipuan kekeliruan yang dilakukan seseorang atau badan yang mengetahui bahwa sesungguhnya kekeliruan dapat menimbulkan manfaat yang tidak baik kepada individu, entitas, atau pihak lain. Lalu yang ketiga ada Trow 2011 yang menjelaskan tentang American Institute of Certificate Public Accounts atau AICPA yang menerbitkan Statement Auditing Standard SAS 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi keuangan yang dikenal dengan teori Pentagon. Next, kebaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu adanya sebuah hubungan antara stabilitas dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara stabilitas keuangan terhadap potensi financial fraud. Tekanan eksternal terhadap potensi financial fraud, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, apakah pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud? Lalu yang kedua ada apakah pengaruh tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud? Yang ketiga, apakah target keuangan terhadap potensi financial statement fraud? Lalu yang keempat ada apakah pengaruh sifat industri terhadap potensi statement fraud? Lalu yang kelima ada apakah pengaruh keefektivitasan pengawasan terhadap potensi financial statement fraud? Lalu yang keenam, apakah pengaruh penggantian auditor terhadap potensi statement fraud? Lalu yang ketujuh ada apakah pengaruh pergantian direksi terhadap potensi statement fraud? Lalu yang kedelapan ada apakah pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi statement fraud? Lalu kontribusi dalam penelitian ini yaitu dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara stabilitas keuangan terhadap potensi financial fraud, tekanan eksternal terhadap potensi financial fraud, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Next, grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada teori agensi yang memiliki konsep yang menjelaskan bahwa adanya kontrak yang terjalin antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau perusahaan yang membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Lalu yang kedua itu ada statement fraud, financial statement fraud, di mana merupakan tindakan yang disengaja ataupun kelalaian dalam pengungkapan pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengecoh para pemakai laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada fraud Pentagon, yang merupakan pengembangan dari teori fraud triangle dan fraud diamond, yang mana di dalam fraud Pentagon ini terdapat 5 elemen yang terdiri dari arrogance, competence, opportunity,
pressure, dan rationalization. Next, kerangka konseptual yaitu variabel Y Financial Statement Front. X pertama yaitu stabilitas keuangan, X kedua tekanan eksternal, X ketiga target keuangan, X keempat staf industri, X kelima keefektifan pengawasan, X6 penggantian auditor, X7 penggantian auditor, X8 penggantian auditor. Next, hipotesis penelitian. H1, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensial financial statement front. H2, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensial financial statement front. H3, target keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement front. H4, sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement front. Lalu H5, keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement front. H6, penggantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement front. H7, penggantian direksi berpengaruh positif terhadap potensial financial front. H8, frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement front. Next, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yang dipakai adalah populasi dan sampel, yang dimana populasi yang dimaksud di sini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018, dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan yang diambil dengan metode purposive sampling. Definisi pengukuran variabel ada dua, yaitu variabel dependent dan variabel independent, di mana variabel dependent yang dimaksud adalah financial statement front, sedangkan variabel independent yaitu pertambahan total aset dari tahun ke tahun. Next, di sini ada pengukuran variabel. Yang pertama, variabel dependent. Variabel dependent dihitung dengan rumus F-score. F-score sama dengan accrual quality ditambah financial performance, yang mana accrual quality dirumuskan yaitu WC atau current asset dikurang liability ditambah NCO yaitu total asset dikurang current asset, investment and advance ditambah FIN, di mana total investment dikurang total liability dibagi average total asset. Next, di sini juga ada financial performance sama dengan change in receivable. Change in receivable itu diambil dari receivable dibagi average total asset ditambah change in inventories. Change in inventories itu diambil dari inventories dibagi average total asset ditambah check in cash sale. Check in cash sale ini didapat dari sales dibagi sales dalam kurung T dikurang receivable dibagi receivable dalam kurung T ditambah checks in earning. Checks in earning ini sama dengan earning atau diambil dari earning T dibagi average total asset dikurang earning T dikurang 1 dibagi average total asset T dikurang 1. Lalu di sini ada pengukuran independen, di mana yang pertama ada stabilitas keuangan, dirumuskan sebagai a change sama dengan total aset dikurang total aset T dikurang 1 dibagi total aset T dikurang 1. Yang kedua ada tekanan eksternal, di mana dirumuskan yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Lalu yang ketiga ada target keuangan atau ROA,
sama dengan earning after interest and tax dibagi total aset. Lalu yang keempat, sifat industri dirumuskan yaitu receivable sama dengan receivable dibagi sales dikurang receivable T dikurang 1 dibagi sales T dikurang 1. Yang kelima ada keefektifan pengawasan, di mana dirumuskan BD out sama dengan total komisaris independen dibagi total dewan komisaris. Lalu yang keenam ada penggantian auditor, yaitu diukur dengan variabel dummy. Lalu yang ketujuh ada penggantian direksi diukur dengan variabel dummy. Next. Lalu yang kedelapan itu ada frekuensi kemunculan gambar CEO, diukur dengan melihat total CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan. Yang pertama, tidak menampilkan foto direksi. Kedua, 1-4 foto. Yang ketiga, 5-8 foto. Yang keempat ada 9-12 foto. Lalu yang kelima ada 13-16 foto. Next. Lalu di sini ada persamaan regresi yang digunakan, di mana dirumuskan yaitu FSEA. FSEA itu adalah Financial Statement Front ditambah A. A itu adalah konstanta ditambah B 1 SKIT. B itu koefisien regresi variabel independen. TE itu adalah tekanan eksternal dan IT itu adalah perusahaan dan T-nya itu adalah waktu. Ditambah B3 TKIT. B itu koefisien regresi variabel independen. Ditambah B3 TKIT, ditambah B4 SLIT, ditambah B5 KPIT, ditambah B6 PAIT, ditambah B7 PDIT, ditambah B8 FKGIT, ditambah EIT. Nah, di sini ada keterangannya. FSF sama dengan Financial Statement Front, A-nya konstanta, B-nya koefisien regresi variabel independen, SK-nya stabilitas keuangan, TE-nya tekanan eksternal, SI-nya sifat industri, KP-nya keefektifan pengawasan, PA-nya ini penggantian auditor, PD-nya pergantian direksi, FKG-nya ini frekuensi kemunculan gambar CEO, I-nya perusahaan, T-nya waktu, dan E-nya error. Next. Lalu di sini ada pembahasan tentang hasil analisis penelitian. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Di sini ada tabel di mana mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, membaginya dengan cacah data. Lalu di sini ada median. Median adalah nilai tengah yang datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu di sini ada maksimum. Maksimum adalah nilai paling besar dari data. Lalu ada minimum adalah nilai paling kecil dari data. Lalu ada standard deviation adalah ukuran disperi atau penyebaran data. Next. Lalu pembahasan hasil penelitian yang kedua ini ada tabel uji F, di mana dapat disimpulkan bahwa HA diterima dengan demikian. Variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, penggantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO ini memiliki pengaruh terhadap potensi Financial Statement Front. Next. Lalu yang ketiga, pembahasan hasil penelitian ini yaitu ada uji R atau koefisiensi determinasi, di mana berdasarkan tabel di atas ini menunjukkan nilai R square sebesar 0,51327, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan potensi Financial Statement Front ini sebesar 51,3%. Sementara sisanya yaitu sebesar 48,7%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Next, pembahasan hasil penelitian yang keempat ada uji T.
di mana di sini terdapat tabel, dan berdasarkan tabel dapat kita ketahui bahwa variabel stabilitas keuangan ini yang diproyeksikan melalui rasio perubahan total aset dan pergantian auditor memiliki nilai signifikan, di mana hal ini menunjukkan bahwa variabel stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement front. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam pembahasan mengenai hasil dari penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO memiliki pengaruh terhadap potensi financial statement front. Yang kedua, variabel stabilitas keuangan ini disebabkan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan tidak stabil, akan menurunkan performa perusahaan dan akan terjadinya memicu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Lalu yang ketiga, tekanan eksternal kemungkinan disebabkan karena Dewan Komisaris Independen yang mampu mengawasi terjadinya kecurangan. Lalu yang keempat, ada target keuangan yang disebabkan karena manajer menganggap bahwa besarnya target ROA perusahaan dinilai wajar dan bisa dicapai. Lalu yang kelima ada sifat industri, terjadi karena periode tersebut perusahaan ingin mengurangi penjualan secara kredit untuk menekan piutang tak tertagih. Yang keenam, keefektifan pengawasan. Dalam penelitian ini, keberadaan dari komisaris independen pada perusahaan memiliki pengawasan yang sudah memaksimalkan dan sudah efektif. Lalu, pergantian auditor. Dalam penelitian ini, perusahaan cenderung akan mengganti auditor independennya ketika perusahaan ingin menyembunyikan hal wajar untuk tidak diketahui oleh publik. Lalu, pergantian direksi terjadi karena adanya anggota dewan direksi dalam perusahaan hanya sebagai syarat regulasi dalam memenuhi tata kelola perusahaan yang baik dan kurang transparan. Yang terakhir ada frekuensi kemunculan gambar CEO. Terjadi karena foto CEO yang terpampang hanya menjadi tradisi perusahaan dalam pembuatan laporan tahunan di setiap tahunnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.